Sepak bola itu drama. Ya, tapi dengan posisi kita yang 3 poin ya kalau kita mau lolos 4 besar, ya kita harus perlu 9 poin minimal dari 5 match terakhir. Dengan kesibukan dia di pemerintahan, kan sebenarnya banyak kerjaan lain, tetapi bagaimana dia cinta sepak bola dan dia punya mimpi timnya itu juara Asia. Ya, saya bilang, wah saya apresiasi. Saya belum tentu seberani dia punya cita-cita klub kita juara Asia. Saya bilang, ya, saya fokus di tim nasional. Nah, tetapi ada kesepakatan Madam Peng, TMG, ya, bahwa ya sepak bola Asia Tenggara ini nggak boleh dipandang setengah mata dengan teman-teman kita dari negara Timur Tengah atau negara lain. Dan saya yakinkan kepada Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, kita harus bangkit bersama supaya tidak dipandang sebelah mata. Kita ini 600 juta, ekonominya tumbuh. Jadi kalau kita serius, kita luar biasa. Dan bahkan ya kita bicara banyak dengan Australia, kemarin juga dengan Presiden Jepang saya bicara, ya kita harus meningkatkan kualitas juga regional kita yang ada di sisi sini. Ya, Jepang, China, Australia, Indonesia ini bisa menjadi satu kesatuan, sebuah peningkatan kualitas. Dan tentu dengan 8,5 ini kan hal yang positif juga, ada kesempatan kita juga gitu. Pak Erik, melawan Arab Saudi lagi-lagi ini halangan berat untuk Indonesia, tapi di laga away melawan Arab Saudi ini imbang. Ini jaminan kemenangan atau seperti apa? Ya, semua namanya sepak bola itu drama. Ya, tapi dengan posisi kita yang 3 poin ya kalau kita mau lolos 4 besar, ya kita harus perlu 9 poin minimal dari 5 match terakhir, di mana ada 3 home dan 2 away. Itu aja hitung-hitungannya. It's about points, numbers. Seperti yang saya bilang, kalau kita mau ranking 2 harus punya paling nggak minimal 15 poin. Tapi kan ranking 2 sudah hilang lah. Sekarang kita fokus di ranking 3-4. Jadi ya harus mendapat poin. Semua dong. Tadi kita mau evaluasi besar-besar. Ya. Kenapa evaluasinya itu setelah laga lawan Jepang yang dimana memang kita dikalkulasikan sekarang kenapa kata mundur itu setelah pertandingan itu kenapa tidak setelah hasil di Bahrain atau di China? Ya gini, Jepang tim terkuat. Justru kita mesti evaluasi ketika kita saat tim terkuat, di mana posisi kita mendudukan diri kita. Kalau kita mau ke depan continue ranking 9 terbaik Asia, ya itu kan bisa lihat ranking ada Jepang, ada Iran. Kalau saya ngelihat Indonesia pantas di top 9 Asia. Tapi ini dengan jangka waktu yang cukup gitu. Artinya kalau kita ranking 9 ya kita harus mengukur juga kekuatan-kekuatan. Tapi kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya udah standar. Ini ada pemain yang main di Liga Champions, ada pemain yang Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang. Selain Jepang, selain mungkin Korea. Ya, saya rasa kalau hitung-hitungan paling banyak main di Liga Eropa dibandingkan China, dibandingkan beberapa negara Middle East, Qatar, UAE, kayaknya kita cukup banyak loh. Ya, jadi artinya kualitas kita sudah naik. Jadi ini yang saya bilang, tidak ada lagi ego individual. Ya, karena tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik pemain. Karena standar kita sudah tinggi, ekspektasi masyarakat tinggi. Pak, apakah berarti ada opsi pergantian pelatih?
Pak.